Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya jelaskan tentang beberapa poin lagi ya. Selama sambil saya jelaskan, akan saya praktekkan juga cara beriklannya ya, cara beriklan untuk produk ini. Saya udah membuat ini ya, postingan. Jadi niat saya nanti akan menunjukkan kepada Anda cara beriklan lewat PPA dan lewat CTW ya. Oke, seperti ini. Kalau kita PPA ya, atau dengan kata lain kita tuh iklannya lewat boost post. Ini caranya create ads tadi ya. Jadi iklan ini kan milih. Nanti saya ajarkan cara iklan lewat ini, browser post sama yang kedua chat ya. Oke, dari sini sini ke website sini atau sini ya, akan saya ajarkan nanti ini atau ini nanti. Oke, sebelum saya masuk ke cara iklan ini, saya jelaskan dulu cara tiga tipe iklan yang paling populer ya, paling familiar lah, biasa sering dipakai oleh para pengiklan. Satu adalah PPA ya. Nanti PPA itu fungsinya untuk membuat interaksi menjadi banyak ya. Jadi kita bisa mendapatkan PPA seperti ini. Kita membuat postingan biasa lah, postingan biasa pun juga kita bisa membuat foto yang lewat sini, atau album ya, album, atau ini membuat video ya. Di sini saya beriklan dimana memang produk saya itu harus ada demonya ya, demo seperti ini. Ini saya udah membuat postingan berupa video dan SKP-nya nih, konten iklannya ya ini. Nah, ini 90% saya nyontek dari si ini ya. Saya udah menemukan iklan ini lewat di timeline Facebook saya, lalu saya tiru. Oke, sini simpel kok. Video dicetak, harganya pun bisa lebih dari 100.000. Harga aslinya kan di Tokopedia 29.500, nanti dijual 140. Nah, ini saya coba jual 95 ya, di bawah 100.000 ya. Jadi dengan target bawah 100.000 kan, ibarat kalau online shop, kita beli barang di online terus bawah 100.000, kita udah bisa menjangkau banyak umat ya, banyak tipe orang ya. Jadi nggak melulu orang yang punya duit banyak, ini bisa dibeli. Kalau misalnya lagi pepet pun pasti bisa diusahakan, soalnya bawah 100.000 itu termasuk harga terjangkau. Nah, sini saya udah meniru ya. Mau merawat kulit wajah, headline-nya saya ganti ya, yang lebih nendang seperti ini. Mau buang noda jerawat, blak hitam, dan kusam dalam 3 hari tanpa harus ke salon. Nah, ini simpel. Jadi menunjukkan kita cantik, nggak perlu ke salon dan nggak perlu lama-lama, cukup 3 hari aja. Nah, dan apa yang permasalahan mereka, noda jerawat, blak hitam, kusam ya, bisa dibaca terlebih dahulu, langsung dia menemukan permasalahan, dia akan membaca ke bawah. Niatnya saya seperti itu kalau beriklan dia. Headline-nya yang mendang dulu ya. Nah, lalu sini penonton, saya kasih kalimat ajakan nih, penonton manfaat yang dimiliki alat ajaib ini ya. Dari sini udah saya contek, cuma headline-nya aja saya tiru ya. Headline-nya saya ubah. Nah, dari sini sampai ini kontak, nah ini saya contek semua ya. Saya kasih tanda-tanda seperti ini aja biar agak menarik lah. Nah, dari mana nih simbol-simbol seperti ini bisa Anda cari sini ya. Simbol Facebook ya, emotion Facebook harusnya, salah emotion. Oh, ini nih, kena simbol emotion. Ketikkan aja di Google pencarian, ada situs ini, klik aja ini ya. Cara beriklan saya masukkan sini dulu. Nah, ini ya, simbol emotion. Ini banyak kok. Nah, ini kan ada. Kalau ingin mencantumkan si hati ini, yang ini di copy ya, di drag di blok ya, di blok, copy, cantumkan sini. Ya, nanti bentuknya ya jadi berwarna, walaupun ini cuma tulisan, nanti pas diposting jadi berwarna seperti ini kan, berwarna. Oke, seperti ini. Saya mau memakai ini ya, tanda kanan sama panah bawah matahari ya, semuanya dari sini kok simbol. Kan simbol. Tapi jangan keramaian, ingat ya, yang efektif aja lah. Jangan keramaian, ini ada panah ini, terus ada panah samping, ini di panah lagi, warna-warni itu malah bikin mumet ya. Jadi sini
Jadi untuk PPI ini tujuannya adalah biar mendapatkan komen banyak ya. Komen banyak komen ya. Jadi dengan komen banyak, ibarat kita membuka toko ya, pembukaan grand opening toko itu yang banyak yang makan, atau kita mempunyai toko A, misal kita bisa mencari toko pecel ya, toko pecel 1 sama toko pecel 2. Ketika kita melewati pecel 1 itu rame, ada banyak yang makan di situ, sedangkan pecel yang kedua sepi, nah kita pasti akan otomatis di pikiran kita ya, kita pasti akan menuju ke yang rame ya kan, walaupun kualitasnya lebih baik dari itu ya, pecel B. Itu pasti kita akan secara terhipnotis akan ikut nimbrung di situ ya, ikut penasaran lah seperti apa. Nah ini tujuannya PPE biar banyak yang komen ya, semoga aja ya. Walaupun ini sepertinya ini produknya produk lama, tapi kok baru kemarin saya lihat iklannya masih hot ya, semoga aja ya, semoga aja nggak ada itunya produk tipe kadaluarsa ya, kadaluarsa hotnya ya. Itu kan ada istilah saturated produk saturated, itu produk yang udah trennya udah hilang lah ya. Nah semoga saja ini masih bisa dipakai ya, karena kemarin saya lihat iklannya ini lewat, baru kemarinnya lah. Oke, di PP ini seperti itu. Kalau viral ya, kalau misal ada yang share, ini jangkauannya jadi lebih luas, jadi bisa mendapatkan jangkauan ini ya, organik ya. Saya jelaskan lagi, ada jangkauan organik sama pet ya, seperti ini. Nah ini kan ada nih, mana ini ada organik 148, pet 49 ya. Si organik itu dia lihat iklan saya itu bukan dari iklan saya jalan ya, jadi dia dapat dari share-nya orang yang mungkin bisa seperti itu, atau dari lihat komennya orang. Dia kalau orang komen kan otomatis akan kebaca ya, ke itu, biasanya seringnya akan kebaca ke teman-temannya Facebooknya ya. Jadi kalau dia lihat postingan saya dengan tanpa iklan, itu masuk ke organik ya. Kalau pet, dia lihat postingan saya dari iklan yang sponsor itu loh. Nah ini tulisan sponsor. Nah kalau misal orang ngeklik postingan saya di tulisan sponsor, itu maksudnya ke pet ya. Kalau organik itu dia dapat postingan ini tanpa ada tulisan sponsor, jadi ada rekomendasi teman-temannya ya. Nah seperti itulah, jadi membuat viral. Jadi dengan banyaknya traffic organik, jadi iklan kita juga terasa nggak mahal banget, walaupun kita memang fokusnya bukan iklan paling murah ya, tapi memang kalau terjadi banyak traffic organik dan iklan tuh nggak terlalu mahal ya, untungnya kita juga, walaupun fokus kita tetap profitnya ya. Seperti itu. Nah di sini bisa juga. Nah untuk PPI ini kita juga bisa mengumpulin banyak leads ke BBM. Itu maksudnya leads itu orang-orang yang kepo ya, yang kepo dengan produk kita, lalu add ke BBM atau WhatsApp ya. Lalu kita untuk branding. Oke. Jadi secara nggak langsung kalau ini viral ya, dia akan penasaran dengan flashback apa ini ya. Lalu dia like, komen, seperti itu lagi untuk branding lah. Jadi jualan kita bisa dikenali oleh mereka yang sebelumnya belum tahu ya, traffic merah ya, menjadi traffic kuning ya, seperti itu. Ya ini kan untuk branding ya, branding produk juga. Kalau udah ramai kan dia paham produk itu banyak yang ramai, banyak yang minat ya, itu bisa bikin iklan PPA, page post engagement ya. Nah untuk ngumpulin leads itu juga nanti harus ada pengailnya ya. Nah ini jurus pengailnya, langsung aja sekarang ya kita jelaskan. Jurus kail, kail kolam. Di kelas pertama saya mengajarkan kalau untuk cepat membuat itu ya, membuat kolam ya, kolam BBM atau kolam pixel. Kalau orang yang berkunjung ke blog itu pixel ya, masuk ke jejak pixel. Nah itu untuk jurus kail kolam, maksudnya untuk menarik banyak pemirsa atau banyak audiens masuk ke BBM atau WhatsApp. Itu di kelas pertama saya mengajarkan bikin giveaway ya. Nah di sini saya juga kemarin udah mempraktikkan juga secara langsung ya. Jadi di sini saya bikin giveaway, dimana bisa mendapatkan ini ya, dalam beberapa hari bisa mendapatkan yang like banyak sekali ya, sampai 1000-an ya. Nah ribuan ini
Jadi cepet banget untuk mendapatkan lag. Ini traffic dari iklan, yang lag dari iklan loh, bukan dari bot atau dari tools ya, bukan tools otomatis, bukan. Jadi ini tertarget, jadi mereka yang memang menyukai jualan saya di sini ya, Raisa Cantik Alami, dia nge-lag. Jadi sini kalau giveaway cepet banget, walaupun yang komen itu jarang ada yang closing ya, jarang ada yang closing. Banyak peserta pertama itu cerita kalau dia beriklan giveaway, ternyata yang komen cuma mengharapkan hadiahnya tuh tanpa ada closing, padahal tujuannya gini loh, gini. Ini saya jelaskan dari gambar ya, enaknya dari gambar. Nah, bentar lagi. Nah, ini pola iklan ya, pola iklan. Nah, pola master dropship. Ini pola ala saya ya, tapi banyak juga yang pakai sih. Pola blok. Nah, ini pola master dropship ala saya. Jadi pertama adalah mana ya? Di sini gambar aja ya. Pertama adalah kita bikin ya, kita cari produknya ya. Kita cari produknya dulu, lewat riset, lalu dari HIO atau dari lelong ya, atau dari YouTube yang udah saya ajarkan di video sebelumnya, atau bisa juga dari teknik iklan seliweran ya, yang berseliweran di timeline akun kita yang udah di setting sedemikian rupa menjadi target iklan mereka ya. Nah, dari produk, lalu dari produk bikin Facebooknya ya, bikin FB dan brandingnya. Nah, branding. Lalu itu adalah branding itu membuat itu ya, membuat postingan minimal 5 dulu lah. Jadi toko kita tuh udah ada isinya seperti itu. Jadi ibarat kita mau membuat toko offline tuh, toko konvensional udah ada isinya di etalase seperti itu ya. Semuanya diisi minimal 5 lah. Kalau orang masuk ke Facebook Anda ya, udah dapat ini. Jadi udah melihat, oh ini tokonya udah full ya. Apalagi foto-fotonya berupanya testimoni ya. Testimoni ya, seperti ini testimoni. Itu lebih kenceng tuh. Jadi tingkat kepercayaannya lebih kenceng, like-nya juga langsung kenceng ya. Jadi nggak cuma postingan-postingan biasa ya. Tuh, udah kenceng nih. Ini saya dapatkan pas iklan pertama itu berapa hari langsung kenceng, 800-an, 800, 700, 800, 900 naik. Sekarang sampai 1000 sekian. Ini belum tak iklankan lagi. Karena terakhir iklan ini kacau ya. Banyak yang komplain ternyata yang iklan serum gold ini, padahal kenceng nih peminatnya. Untungnya juga banyak. Tapi saya stop karena banyak yang komplain. Ini semoga ini roller ini enggak ya. Bikin flashback ya. Bikin flashback terus di branding, lalu bikin postingan ya. Dan teknik ATM enggak apa-apa. Seperti saya ini ATM nih. Jadi ini udah terbukti lolos ya. Ini iklan ini dengan konten seperti ini dia lolos. Jadi saya pakai walaupun saya ubah headingnya, semoga juga lolos ya. Headingnya lain soalnya. Bikin postingan iklan di ATM ya. Kalau Anda susah menemukan iklan untuk di ATM ya di itu riset ya, maksudnya dicari iklan serupa lewat itu. Udah saya ajarkan waktu itu pakai ini ya, pencarian sini sama search itu ya, search is back. Nah, ini search is back ya. Cari. Saya jelaskan dulu nih polanya pelan-pelan ya sebelum saya beriklan, jadi paham nanti iklannya arahnya kemana ya. Nah, ini bisa dicari, misal roller tak kasih apa sih ya nih, bentar. Derma roller Penpos ya. Tuh loh, kok nggak ada Derma roller Penpos Derma roller bener ya. Pos nggak ada, atau di sini ya, X-Prisma tool ya. Nah, ini Derma roller. Jadi kalau Anda ingin mencari postingan
postingan tentang iklan, cari produknya dulu, lalu cari postingannya ya. Derma roller. Aku tahu saya dapat kita langsung aja. Tuh derma roller Februari November kemarin tuh dia iklan kan, banyak yang ingat nggak? Nah di sini serunya di sini, kalau udah mengatakan ini banyak yang itu kita nyari Indonesia biasanya derma roller terus jerawat ya, jerawatnya ini alat ini bisa nggak kalau misal digabung ini dia membaca postingan ada 3 katanya itu, atau cuma derma roller jerawat gitu ya? Oh ya ini ada derma roller, oh betul, kalau ketik derma roller jerawat yang penting ada kata derma roller jerawat ya. Nah seperti itu ya, tuh kata tuh ya. Oke, alhamdulillah dapat bonus glowing, alhamdulillah. Tuh after before derma roller solusinya, oh tuh 12 November tuh dokumen ya. Oh kan, nah ini bisa ketemu kan nih, ada yang jual 3139 ya. Tuh kalimatnya sama nih. Aduh ini nggak tahu siapa yang niru, ini udah September ya, ini niru mungkin Oktober niru kalimatnya. Jadi tapi ngeliat 63 ya, 63 dia nggak ngiklan next store tuh derma roller seperti itu ya, dicari pakai tools. Ini barusan saya dapat sendiri malah. Oke, begitu dicari contek iklannya ya lewat ini tools ya. Nah kalau anda bingung nulis iklan, contoh tulisan iklan seperti apa, cari contek seperti ini ya. Lalu cari iklan Epismal Tool ya. Til ya seperti ini ya. Lalu seperti itu bikin ya iklan, iklankan via PPE atau langsung CTW ya. Oke, langsung sini aja. Nah ini copy, langsung sini aja ya. Nah ini pola iklannya, pola iklan master dropship ya. Oke, master dropship terus sini ya. Nah untuk iklan jurus kayak kolam selain bikin giveaway ya, bisa juga kasih diskon potongan harga ya, atau bonus ya, bonus atau free konsultasi, misalnya konsultasi silakan BBM invite BBM ini ya seperti itu ya. Kalau dapatkan bonus untuk orderan tiap hari, invite BBM ini seperti itu ya, potongan diskon. Nah, ini saya menggunakan diskon, jadi nggak menggunakan giveaway lagi. Di sini saya akan mencoba menggunakan diskon untuk menarik orang menuju tim BBM ya. Nah di sini mana derma roller ini banyak banget ternyata yang bikin jualannya. Nah ini kan November banyak yang mengiklankan nih ya kan, 80 lamor. Oke, angkat ya. Jadi seperti itu cara mencarinya. Kalau lewat tool berbayar enak ini ya. Oke, selanjutnya adalah ini bisa dipilih ya salah satu ya, ini nggak harus semuanya, salah satu untuk mengumpulkan menuju ke sini ya, BBM atau WhatsApp. Nah terusan di sini saya menggunakan jurus kail kolam. Oh sini Pak. Nah ini kan, lalu untuk iklan CTW oh ya, untuk sebentar, ini derma roller jerawat ya, ini seperti tadi di share aja lah. Oh mana hilang.
akan saya praktekkan langsung ya, kalau iklan CTV itu bagaimana. Ya saya jelaskan dulu aja, nanti di sini iklan CTV itu bagaimana saya praktekkan lagi nantinya. Bentar, iklan CTV saya gunakan kok iklan CTV, iklan PPE ya, iklan PPE kalau bahasa Inggrisnya itu PPE PCTE PPE ya, PPE Great Ads ini ya, PPE ini ya. Nah, please, ini nama campaign, tadi nama kampanye kalau bahasa Indonesia nya, kampanye iklan. Derma roller kail ya. Nah, fokus untuk mengail ya, tapi kalau ada yang beli ya itu bonus ya. Jadi fokus iklan pertama itu bonus. Jadi saya manual ini audiensnya saya riset langsung ya, beda dengan waktu saya iklan ini mana sih yang serungkut mana ya. Nah, ini audiensnya ini saya memakai data pixel saya yang udah saya kumpulkan di iklan saya sebelumnya ya. Nah, disitu saya membuat giveaway tapi malah hilang. Nah, ini iklan ini kok bisa banyak sekali yang komen walaupun udah saya stop tengah-tengah ya. Nah, itu saya audiensnya itu pakai pixel yang udah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nah, di sini saya punya pixel. Tapi di itu akun iklan satunya saya ada beberapa iklan Facebook ya, yang untuk abu-abu, yang untuk iklan produk biasa ya, yang aman lah, yang nggak abu-abu. Nah, ini kan abu-abu, saya bisa lagi dengan budget terbatas. Kalau kena banned ya, soalnya ini rawan banned, salah dikit kadang dikasih peringatan, kadang karena gebuk langsung ya. Tergantung kita nasibnya seperti apa ya. Oke, itu absolutnya. Nah, ini kosongin ya, karena kita langsung manual. Nah, ini Indonesia langsung saya praktekkan ya. Ini saya niatkan dengan cara namanya Pak, speed test ya, speed test. Nah, speed test itu campaign. Ini campaign ya, ini adset 1, adset 2 ya, adset 3, seterusnya banyak sekali. Boleh 10 juga boleh. Ini satu campaign tuh bisa punya banyak 3 adset atau 4 adset, 5 adset. Nah, saya akan mencoba untuk iklankan 3 adset ya. Di sini caranya. Ini buat campaign dulu, belum adset ya. Campaign. Nah, ini targetnya adalah, misal di sini saya mengubah ya, mencari dulu nih kotanya yang paling kencang itu di mana. Saya mencari kota ya. Bisa menargetkan kota itu dari insight audience sama Google Trends ya. Nah, jadi kira-kira yang banyak mencari produk-produk kecantikan itu kotanya kemana aja yang paling banyak ya. Misal seperti ini. Apa ya? Obat pemutih, krim pemutih ya, ya. Nah, seperti itu. Yang kira-kira nyari perawatan ya. Ntar Indonesia. Ini pastikan kotanya kemana dulu, karena biar lebih spesifik lah. Ini Indonesia ya, 90. Apa ini namanya? Apa sih ini, nggak usah. 90 hari, 1 tahun ya. 1 tahun. Nah, ini banyak nih. Kota mana aja? Kalimantan Selatan coy. Tuh. Kalimantan Selatan. City mana City? Nah, Surabaya, Makassar ya. Tuh. Kita targetkan ke sini aja nanti. Krim pemutih, tuh pemutih tuh. Jadi saya masukkan Surabaya, Makassar, Jakarta, Bandung, Medan. Kota gede ya. Nah, pastiin cek. Nah, ini bisa juga ini ya. Indonesia. Nah, Indonesia. Ini apa ya? Beauty ya, beauty. Kosmetik aja, kosmetik. Kosmetik. Nah, ini kosmetik ya.
kosmetik woman 1% woman. Ini aja woman. Location, nah ini location tuh, Bangkok Thailand. Kok Bangkok Thailand? Ini Jakarta ya. Jakarta, Bekasi, Bandung ya. Jakarta, Bekasi, Bandung, Medan. Jakarta, Bekasi, Bandung, Medan. Jakarta, Bekasi, Bandung, Medan, Semarang, Tangerang ya. Nah, sini, kalau sini Jakarta, Bandung, Bekasi, Jakarta, Bandung, Medan, Semarang ya. Makassar, Surabaya. Ya seperti itu aja. Ini jadi tambahin itu ya, Semarang ya, Semarang. Oke, ini untuk kosmetik. Jadi ini bacaannya adalah si Facebook ini merangkum orang yang senang sama kosmetik di Facebook ini, kebanyakan dari daerah mana ya lokasinya ya. Yang usia seperti ini, usia mana ya, 30 lah. Untuk kalau flag hitam tuh sampai 40 ya. 20 aja yang ada duitnya lah. Nah seperti ini ya. Apa ini? Saya agak kurang paham juga. Sesuai taka 1% audiens, pemakai Facebook 3%. Oh iya ya. Oh ya seperti itu, select audience. Pemakai Facebooknya 3% ya. Oke, seperti itu aja. Jakarta. Oke, kita dapat ya kotanya. Saya targetkan kota khusus saja. Jakarta. City aja ya. Medan, Surabaya. Tadi mana ya? Medan, Jawa Barat, Banten, Medang. Oh Medang. Surabaya. Ini bisa Anda masukkan Indonesia langsung, nggak apa-apa. Pengen nyoba-nyoba, nanti misal laporannya bisa dinilai di akhir ya, bisa juga, nggak apa-apa Indonesia. Tapi ini saya mencoba kota-kota gede dulu. Mana ya tadi? Medan, Makassar, Bandung. Makassar. Mana ya City mana Makassar? Makassarnya 2. S-nya 2 Makassar ini ya. Bandung. Surabaya, Semarang ya. Tuh ngaruhnya ke sini nanti. Tuh 5 juta. Mana lagi? Kota Bekasi ya, Bekasi, Malang. Mana lagi? Bandung udah. Bekasi, Malang belum tadi. Udah segitu aja ya. Ini udah cukup gede. Bekasi, Malang. Jadi audiens yang ada di kota sini ya. Kota ini nih. Malang ya nih. Oke. Banyak sekali, 40 juta. Kan kita kelompokkan lagi. Usia 20, minimal 20 lah. Udah mulai kerja ya. Udah duitnya lah. Kalau nggak ada duitnya ya minimal itu ibu-ibu yang udah punya suami ya. Dia punya pegang Facebook dulu. Biasanya ada duitnya. 40 ya. Di usia nggak akan saya target, nggak akan saya split ya. Saya mencoba split ininya, interestnya ya. Interest kosmetik tuh apa ya? Bisa dilihat dari sini. Kosmetik demografik. Page like ya. Nah ini untuk mencari location, ini mencari ininya wanita atau ini. Nah ini relationship education, pendidikannya title. Jadi untuk memakai logika juga ya, menggunakan logika juga kita bisa menargetkan
mereka bekerja sebagai apa yang kalau yang berhubungan dengan kosmetik ya, ini bisa juga administrasi ya, yang bekerja sebagai sales ya, sales misal sales bisa enggak apa-apa. Nah ini sales ya. Nah, kedua, oh ya kalau misal split test itu syaratnya adalah syarat split test ya, jangan pakai irisan, jangan banyak pakai interest. Jadi jangan banyak-banyak. Nah, ini minimal satu ya, minimal satu sih ya, ini interestnya ya. Interest. Nah ini status mungkin bisa terusnya gitu, sales manajemen ya, manajemen compare terus manajemen. Jadi buka dua halaman, Anda bisa buka ini ya, dan buka ini untuk beriklan, ini untuk riset audience. Oke ya, jadi di sini saya jelaskan lagi mana ya, 3 tipe beriklan. Nah nih 3 risetnya, riset saya naikkan aja, saya jelaskan sekarang aja cara riset ya, cara riset. Pola master dropship dan CTW riset ya, sekian ini CTW fokus bikin kolam itu atau dapat traffic blog jualan atau kolam ke BBM ya, atau bisa jual BBM atau WA ya. Nah nanti kalau ini BBM, kalau ini buat kita follow up lewat chattingan ya, kalau ini follow upnya lewat iklan lagi ya. Ini kalau udah ngumpul di kontak kita bisa kita follow up lewat chattingan ya, itu ke si CS ya untuk follow up. Karena nggak semua yang pengunjung sini ya beli, jadi tugas CS kita follow up, tanyakan kembali ya. Nah terus follow up nanti saya ajarkan lagi ya. Oke, riset audience. Untuk riset audience itu ada beberapa cara. Riset audience itu maksudnya adalah mencari audience, interest ya, interest atau audience lah seperti itu. Ini loh namanya ini interest. Nah ini nyarinya kemana aja, ada beberapa teknik biar Anda yang masih belum paham tentang bagaimana cara riset ya, ada beberapa teknik seperti ini. Riset dengan audience insight ya, kumpulkan lalu save. Nah ini ya saya sudah tunjukkan, ini audience insight ya, tuh audience insight apa ya, bekatnya itu seperti apa. Lalu gunakan tools ini seperti tools berbayarnya Insekzilla seperti itu ya. Tuh kita bisa menemukan interest, tenang sekali ketik ya. Bentar sambil nunggu. Gunakan juga nanti Wikipedia, bisa ya, Wikipedia buka aja semuanya. Ini tipe detail ya, jadi saya mengajarkan ya, gunanya untuk mengajarkan sih ya. Jadi saya termasuk menjadi tipe iklan detail ya. Tipe pertama ya, biar Anda paham aja ya, jadi semua saya ajarkan sedetail-detailnya, walaupun sebenarnya saya iklan tuh jebret-jebret ya, agak ekstrim lah, menengah tuh ya. Kalau udah dapat kolamnya ya langsung saya pakai itu ya, kolamnya ya, kolam pixel. Kalau pixelnya udah dapat banyak, pakai pixelnya ya. Nah di sini ada tools namanya emerge FB keyword tool. Nah di sini dimana kita bisa mencari banyak interest yang kita ketikkan, misal kosmetik ya, kosmetik bahasa Indonesia bisa nggak? Tuh kan banyak nih, tuh kan kosmetik, tuh ada
sekali. Tapi hati-hati ya, jangan dipakai semua ya. Nah, bisa select all ya, select all. Kita masukkan ke sini. Belum di paste. Select all. Ini ya. Add. Saya sedang menggunakan ini, jadi agak kikuk nih. Saya biasa menggunakan masuk ke Insekzilla-nya. Insekzilla itu tools berbayar. Bagaimana caranya ya? Seperti ini ya. Select all, add to my list. Aduh, udah nongol sini ya, add to my list sudah di add. Oh ini nih. Astagfirullah. Ya agak ingat sih. Add to my list, masuk sini. Loh, mana ya? Local business, spa, beauty tuh, just for fun, company, community, banyak banget ya. Blog, ini udah dibeda-bedakan nih, medical, healthy ya. Berdasarkan health, website, berdasarkan business service. Jadi kalau misal tipe detail itu yang udah saya jelaskan ini ya, berdasarkan web, berdasarkan healthy ya, nah seperti itu dia akan riset semuanya seperti ini, nanti didapatkannya semuanya di riset ya. Ya seperti ini nanti. Nah ini kalau kita mengetikkan kosmetik muncul banyak banget, bisa kita pakai, tapi tetap jangan pakai semuanya ya, hati-hati ya. Kita split kira-kira yang bisa cocok mana. Banyak banget tuh, saya baru tahu mana bawah seperti ini. Nah misal ini ya, select all, add to my list. Mana ya, ntar saya press dulu. Kosmetik menurut retail, menurut shopping ya, ini bisa select. Nah kan nongol kopi pasta bahasa Inggris ya. Tahu pakai bahasa Inggrisnya gimana caranya? Bahasa Indonesia dulu, coba setting. Ini pengaruhnya nanti ke itu iklan juga pengaruh ya. Nah, audiensnya nanti pakai bahasa Indonesia. Refresh dulu nggak apa-apa. Kotanya nanti ingat dikit. Audiens ya, tuh kan Makassar masih dapat ya, tapi udah ganti Indonesia. Jadi tadi mana kosmetik ya. Oh satu tok, ini nggak semuanya ya, ternyata nggak semuanya masuk Pinterest. Kosmetik masuk, pemborong kosmetik, misal pemborong kosmetik ini Malaysia ya, bahasa Malaysia ya, nggak ada kosmetik. Ternyata nggak bisa. Oke, masuk ke sini aja. Sini Anda bisa mencari ini, misalnya beauty, select all, ya, atau manis. Nah, aku enggak tuh. Ini banyak lagi nih. Ini dapat dari ini tadi. Ini ya. Nah, ini merek-mereknya. Beberapa nyantum ke itu Pinterest ya. Tuh, beauty, tuh, kosmetik, namanya. Sperky, Savon. Targetnya 10 juta tepatnya. Oke, seperti itu ya. Cara mencari ini saya delete semua dulu. Cara delete-nya jangan satu-satu samaan. Kalau Anda mengumpulkan ini aja paling atas, delete. Jadi cara kedua adalah kita bisa mencari, ini kan Insekzilla, audiens insek ya. Lalu gunakan pakai ini terus ini. Nah, bisa Anda kreasikan sendiri lah. Lalu bisa pakai Wikipedia.
bagian itu ini Indonesia mana? Indonesia. Nah ini ID Wikipedia. Kosmetik ya, kosmetik. Di sini biasanya kita menemukan insight baru ya, insight baru. Jadi audiens udah berapa menit? Hampir 1 jam. Nggak apa-apa ya. Ini malah ibarat kayak webinar. Kosmetik ya. Kosmetik. Ya, kosmetik. Nah, lalu gunakan trends. Nah, ini udah ya, gunakan Google Trends sudah. Lalu gunakan riset audiens dengan teknik gerilya, jadi blitz dan orang lain. Nah, itu kan saya jelaskan nanti. Ini udah ya, yang udah saya jelaskan dari awal. Cara riset audiens dengan teknik sniper. Posisikan kita sebagai pembeli. Nah, ya. Ini riset produk nih. Nah, riset produk. Nah, teknik sniper. Bener. Oh, sini. Saya jelaskan nanti. Nah, saya akan lupa nih teknik. Ini tekniknya teknik cara detail banget, jadi semuanya dipakai nih kalau detail banget. Semuanya dipakai, masuk audiensnya. Tuh kosmetik tuh. Priscilla. Nah, coba ya, ketik Priscilla ya. Ada nggak? Copy. Tuh, Priscilla tuh perusahaan tuh. Maksudnya ke kurang dari 1000 seperti itu ya. Mustika Ratu, nah, kan? Betul, Mustika Ratu. Itu dengan kosmetik, ini kecantikan. Nah, Mustika Ratu. Mustika Ratu. Mustika. Tuh, kok nggak ada? Deodoran. Kosmetik muka ya, bau lipstick, bedak, rias, celak, maskara. Maybelline ya, Maybelline Indonesia mana? Indonesia ada nggak? Nggak ada ya. Masih kasih. Oh, banyak banget nih kalau Maybelline ini umum tuh 20 juta. Aduh, bentar. Tuh. Revlon ya, Revlon, Lancome, Revlon. Nah, ini Lancome kan ada perusahaan, ada Lancome makeup. Ini makeup ya. Revlon ada Revlon ya. Tuh. Untuk interest berikutnya adalah kita bisa menggunakan ini ya. Lima lagi. Suggestion. Ini bisa dipakai seperti Google, kita menggunakan Google ada suggestionnya seperti ini ya. Nah, ini Lancome kan ada Lancome. Ketika kita mengetikkan beberapa kata kunci, ini yang relevan muncul ya. Kosmetik, tapi banyak L'Oreal yang berhubungan dengan muka lah, muka. Saya paham kosmetik ya. Ya kuncinya seperti itu. Jadi ini kita makmur ya, apa ya sekarang jadi seperti ini ya gambarannya kalau kita mencari namanya audiens. Jangan gusa-gusu untuk mencoba banyak audiens ya, banyak interest. Kita mencari audiens tuh misalnya seperti ini. Saya gambarkan pakai gambaran logika ya. Nah, mana enaknya nih, misal ini audiens kosmetik lah, ini misalnya ini audiens kosmetik. Nah, ini iklan kita. Nah, ini iklan. Ini kita. Dengan iklan di sini ya, iklan di sini iklan. Nah, kita akan menargetkan orang-orang kemana ya? Orang-orang kemana? Nah, kita jangan berpikiran untuk mencakup semuanya ya, sini sampai sini, jangan ya. Nah, jangan semuanya ya, jangan. Nah, ini nanti langsung dimasukkan semua. Korea jebret lagi, nama kosmetik jebret lagi, si Sephora jebret lagi.
ini jebret, aduh banyak sekali, sampai ujung-ujungnya nanti sini banyak sekali sampai 20 juta, padahal ini nggak akan tertarget ya kalau misal kita banyak ini. Jadi fokus kita coba insek baru, mencoba ini ya, bisa. Nah ini aja perkotak-kotak aja. Nah ini kotak sini gimana, ini kotak ini bagaimana, ini kotak ini bagaimana ya. Ini banyak kotak nih sebenarnya, karena ini gambarnya cuma nyakup 6 tok ya, 6 tok ya, seperti itu. Kita nyoba misal kita tes set pertama sini dulu ya, set kedua sini. Nah, karena keadaan orang yang menyukai kosmetik ya, kosmetik sini, jadi bisa juga mungkin banyak yang aktif di sini ya, banyak orang, banyak banget yang daya belinya kuat tuh yang di sini ternyata. Atau bisa juga sini cuma segini ya, segini, atau sini bisa segini, bisa mana-mana agak banyak nih segini ya misalnya, atau malah justru ini yang full. Nah ini daya belinya tinggi banget, ini full. Nah gambarnya ya gedein ya, ini gambarnya full ya ini ya. Nah bisa full, atau mungkin ini 3/4-nya, ini setengahnya, mungkin 1/4-nya lah. Fungsinya kita split test seperti itu, kita mencari kotak mana yang kira-kira daya belinya tinggi. Nah gitu ya. Nah kita coba sini. Nah kalau belum berhasil, kita split lagi internetnya, coba lagi. Nah mungkin di sini dapat banyak. Nah, atau dapat sini yang kosong belum ada. Nah, split test lagi aksennya ya, seperti ini. Kita interest ke sini. Nah situ ya. Jadi ketika kita mendapatkan nanti ini interest ini, ternyata laku banyak. Nah di sinilah fungsi ada kata scale up ya. Nah, kalau split test itu berhubungan banget dengan scale up. Scale up itu duitnya ditambahi. Yang pertama kita mengiklankan ini 10.000 ya, ternyata yang banyak respon di adset ini. Nah soalnya kalau udah banyak responnya ya scale up ya. Scale up itu dari 10.000 tingkatkan jadi misal 50.000 gitu ya, atau 30.000 seperti itu per day ya, makanya. Nah, itu namanya split test, scale up ya, scale up. Jadi setelah split test tunggu minimal 3 hari lah, 3 hari. Ingat 3 hari ya, kalau kurang dari 3 hari itu ibaratnya seperti ini. Saya gambarkan lagi biar jelas ya. Ini kita dengan iklannya ya, iklan dimana kita targetkan segini. Ini target, misalnya target audiensnya ya, kita ngiklankan sini. Nah ini prosesnya. Nah si Facebook ini dalam ini kan kita beriklan menyuruh si Facebook, tolong carikan, tolong iklankan produk saya ini ke mereka ya, ke target yang pas. Yang pas itu maksudnya disinilah misalnya iklan karena yang daya belinya banyak ya. Nah disini yang pas, harus si Facebook gerak di hari pertama. Nah dia akan mencari agak umum ya, tapi di hari kedua dia akan mengerucut seperti ini ya. Nah dari ketiga dia akan langsung menuju ke target audiens Anda ya. Nah di sini Anda bisa targetkan ke mereka yang suka L'Oreal sama Lancome ya. Nah si Facebook membaca, nah ini target. Nah, oke. Jadi seperti itu. Jadi kalau iklan pertama Anda belum hasil, memang si Facebook itu lagi mencari-cari, jadi bergerak. Jadi si robot Facebooknya itu mencari-cari yang target semakin kesini, semakin mengerucut semakin kesini ya. Nah di sini masalahnya, kalau kita targetkan ke sini, kita jangan berharap ini langsung rame ya, langsung jeder lagi rame duitnya. Nah ini karena ada rumus seperti ini juga lagi. Kita lagi meraba-raba target audiens yang rame itu yang mana ya. Misalnya ini penyuka kosmetik kan banyak banget nih kotak-kotaknya, sebenarnya banyak banget kotak-kotaknya. Kita mau mendapatkan kotak yang rame itu yang mana ya.
Nah, kalau misal udah 3 hari kok udah mengerucut nih, misal si Facebook memang udah mengerucut, jadi oh ini sepi, jadi Anda jatuh ke sini misalnya seperti ini, masuk seperti ini, kosong nih, kosong. Jadi coba lagi dengan iklan interest lain ya, targetkan ke kotak mana. Nanti kita meraba-raba hasilnya yang seperti ini nantinya, yang banyak responnya nih, banyak komennya ya. Nah itu nanti kita split test, fungsinya seperti itu, split test untuk mencari area ini audiens yang banyak pencarinya ya, seperti itu. Nah ini algoritma Facebook kenapa harus minimal 3 hari yang mengerucut, tapi ini nggak harus, kalau udah mengerucut pun hasilnya juga masih bisa di reset lagi, jangan buru-buru kalau udah 3 hari kok masih sepi ya, Anda berikan lagi dengan cari audiens lain. Karena ini faktor X ya, faktor iklan rame itu ada beberapa yang mempengaruhi audiensnya, target audiens. Nah tentu saja pertama ada produk dulu ya. produk tuh, kalau Anda memang udah menargetkan banyak dari ini ya, dari produk dari iklan yang seliweran ya, itu udah terbukti rame. Jadi Anda tugasnya adalah target audiensnya gimana, soalnya belum tahu kita bedakan dengan si iklan yang rame itu, dia udah mempunyai data audiens ya. Kalau kita baru awal-awal ya, riset audiensnya yang benar ya, kita split ya, cari yang rame itu yang mana ya, kita split pakai interest atau usia berapa ya, atau audiens yang mana target audiens. Oke seperti itu. Lalu kalau kira-kira target audiensnya benar, produknya benar, konten iklannya gimana. Nah ini contoh juga, ini masih berhubungan konten sama produk, satu pasang ya. Kalau misal Anda mencari produk ini lalu ingin mencontek konten iklannya, udah saya ajarkan nih dari sini ya, dari tadi mana, FB Small Tool tadi ya, FB Small Tool ya. Nah ini jadi cari produk yang ramai dan tiru kontennya, jadi bisa double. Nah, fokus ke target audiens tetap ya. Nah ini paling susah sebenarnya, paling susah banget, gampang banget pemain iklan tuh nyerah gitu aja untuk mendapatkan target audiens yang bisa rame ya seperti ini ya. Nah dari sini nih, nah ini target audiens saya kasih kuning ya, hijau. Nah ini kan nampak nih, memang hasilnya nggak ada banyak ya, kita harus mencari lagi. Bentar. Ini. Nah kalau nggak menemukan semuanya, misal kita cari lagi, aduh kok sini kok gitu ya. Nah ini ya, cari lagi. Nah ini gunanya split test. Ini yang bikin banyak pengiklan tuh langsung mundur. Nah langsung mundur tuh maksudnya udah habis sekian ratus ribu habis sekian ratus ribu langsung nyerah. Padahal kalau kita sering-sering itu ya, sering-sering beriklan, pasti akan menemukan ini target seperti ini, kotak seperti ini yang full, daya belinya tinggi. Nah ketika kita udah menyerah duluan, seperti ini gambarannya. Misal saya gambarkan ya, nah kita udah beriklan nih, beriklan, kita udah banyak beriklan, ini sepi lagi, ini ada audiens kotak aja, bentar, audiens ya. Nah ini padahal rame nih, nah tapi di sini Anda udah beriklan berapa kali, 5 kali ya misalnya, masih sepi ini saya, aduh males iklan. Nah ini padahal di sini ada audiens yang sedikit lagi bisa Anda temukan di sini ya. Nah ini udah sini stop. Padahal kalau Anda teruskan lagi, coba terus, Anda akan menemukan di mana audiens ini akan berkumpul ya, yang tepat ya. Nah sinilah fungsi kenapa kita mindset kita tuh beriklan itu nggak harus langsung rame ya.
Dan fungsi kita mengumpulkan data ya, setidaknya walaupun kita beriklan ini, beriklan ya, udah beriklan, minimal ada yang ini, ada yang invite ya. Ya minimal ada yang invite blog Anda. Jadi langkah kedua, Anda bisa menggunakan data pixel ini untuk iklan selanjutnya, walaupun iklan ini nggak ada yang beli ya, sepi lah, tapi minimal Anda udah mengumpulkan banyak pixel ya. Nah, di sini kepo-kepo orang market yang kepo itu nanti masuk ke sini. Nah, ini mereka ini masuk ke sini. Nah, oke ya. Jadi selama Anda beriklan ini ya, beriklan ini yang ternyata nggak ada sales ya, ini pastikan Anda udah memasang pixel. Jadi masuk pixel Anda ya, masuk pixel Anda ya. Ini pixel Anda udah memasang pixel di sini ya. Nah, di ikan ini Anda udah memasang pixel ya. Nah, ini pastikan udah pasang. Kalau Anda pun udah beriklan stop, walaupun memang udah stop, pakai data pixel ini untuk untuk beriklan lanjutan ya. Pixel ini pakai audiens, pakai iklan kedua ya, iklan kedua, iklan pertama, iklan kedua nih. Nah, bisa seperti itu. Jadi semua dicoba terus intinya. Iklan tuh nggak di mana-mana. Pemain besar pun seperti itu. Jadi ketika dia kemarin udah sukses beriklan, salesnya banyak ya, ketika dia mencoba produk baru, dia akan mencoba pola dari awal lagi ya, seperti ini ya, mencari audiens yang pas ya, duitnya di bakar-bakarin demi ini ya, demi si target masuk ke data pixelnya dia ya, untuk kemudian dijebret di iklan kedua ini. Jadi caranya seperti itu. Iklan pertama untuk menjaring pixel, nah pixelnya dipakai untuk iklan kedua dengan targetnya si ini mereka, jadi lebih udah terseleksi ya. Oke, seperti itu ya. Masuk mana udah saya jelaskan ya cara set audiensnya ya. Ini udah berapa jam? 1,5. Lanjut ya. Untuk riset audiens teknik gerilya itu bagaimana caranya? Kita intip leads iklan orang, itu bagaimana caranya? Lihat ya, bentar saya intip iklannya ini. Bukan kok. Nah, ini ya, intip. Nah, ini cara intipnya seperti ini, gampang kok. Nah, ini jadi kita intip iklannya orang, ini rame nih. Nah, ini rame, intinya kita buka iklannya orang, iklan saingan ya, kompetitor ya. Lalu buka 10 akun profile yang komen ya, lihat like-nya ya. Nah, like-nya oke, urutannya seperti itu. Ini set jadi seperti ini ya. Kalau ongkir, nah kalau udah nanya ongkir tuh dia tertarik. Aku pernah di derma roller mau mati, nanya sakit sekali katanya. Cari 10 ya, minimal 10 lah. Jadi cari like-nya ya, ini tentang ya, tentang ya, cari like ini upload nih, like aja, like saya udah likes apa ya, likes. Nah kan likes, ketik aja likes ya, nah biar nggak pusing-pusing. Likes ya, ini tentang dulu, upload terus likes ya, likes ini tentang dulu, ganti likes. Nah di sini mencari kesamaan nih, kesamaan mereka tuh mana nih? Aduh, si ibu ini masih Facebookan aja. Nah, boleh kasih ada. Nah,
Ini apa saja nih. Nah ini misal 10 ya, saya hapus dua dulu. Nah ini kesamaannya apa? Nah, si lag dia nge-lag apa nih? Kan aku ingin hamil tuh, hamil ibu-ibu nih, kan ibu-ibu nih resep makanan ya. Nah, jadi dia ada resep makanan di sini ya, resep. Nah ini melahirkan ibu-ibu nih, kan ibu-ibu makanan, aku ingin hamil ya. Bunda menjadi anak, resepnya apa? Resep sehat. Jadi dia menargetkan orang-orang yang tentang masakan ya tuh, banyak makanan. Terus seperti itu caranya, cara riset ya. Buka minimal 10 lah. Mana ya bisa ngilangin? Mau dong, nah ini mau dong. Nah yang komennya itu ya, harganya berapa? Nah, harganya berapa? Kecamatan. Yang mau order aja, yang nanya-nanya enggak usah. Mau dong. Nah ini kan, apakah sama? Banyakkan makanan. Cek ke sini. Next ya, next. Tuh, next. Sebenarnya sama ini tentang masakan, jadi menargetkan ibu-ibu nih. Next ya. Next ya. Next. Tuh. Buku tentara, Tupperware ya. Tupperware juga masuk. Konsep hijab yang suka busana muslim itu. Jadi kita pakai produk kecantikan itu enggak harus kecantikan seperti itu ya. Ini kesehatan wanita masuk tuh. Penyuka jilbab itu juga wanita kan ya, jadi bisa ditarget juga kita wanita ya itu. Iketan bidan ibu-ibu ya, banyak banget like-nya nih. Ilmu kebidanan, Photoshop supaya hijab jilbab ya, jilbab. Dia menargetkan jilbab sepertinya ya. Tuh kan enak, ada pandangan seperti ini sepertinya. Nah mau kena jilbab, terus ini jilbab semua nih. Baju anak. Tuh. Nah dari sini kita udah bisa melihat, mengira-ngira. Oh ini orang politik ya. Cipto Junaidi ini apa ya? Dia masuk dari apa? Toko Muslim Otoy. Produk ini produk apa ya? Sepertinya ini nih. Cipto Junaidi. Apa ini ya? Oke, nggak ada. Nah segitu ya, saya nangkapnya nih jilbab sama ibu bunda belum melahirkan ya, sama tadi apa sih tadi, lupa, resep makanan ya. Nah ini resep makanan nih, sama hamil ya, hamilnya makanan. Oh ya nanti. Oke, jadi seperti itu bisa saya cantumkan juga sini. Ini dari pekerjaannya ya, dari yang hamil ya, ini dari para ibu-ibu yang hamil. Nah, terus ini bisa saya masukkan yang jilbab, bisa apa-apa. Kita tambahkan lagi nanti aset tentang apa ya, makanan ya. Nah ini makanan, resep makanan lah, resep. Saya coba bikin aset 5 ya, aset 5 apalagi tadi ya, salah ambil jilbab makanan ibu bunda, ibu anak, ibu anak bayi ya. Seperti ini lah, ada hubungan seperti ini. Oke, akan saya iklankan nanti. Nah seperti ini, jadi 3 set misalnya seperti apa. Ini coba dulu satu ya, coba dulu satu untuk terakhir. Ini masih udah berapa jam. Kosmetik jadi nggak akan saya pakai. Jadi kan saya pakai yang umum aja ya. Bisa resep makanan tadi ya, resep, resep makanan bayi, makan bayi, resep ya, resep. Resep, resepnya banyak banget.
kalau saya ngetikkan ini dia mempunyai audiens banyak sekali, nanti ini membengkak nggak tertarget ya, tuh 3 juta. Ini saya hindari sini. Misalkan resep ya, resep nanti ada resepnya lah. Udah segitu dulu aja ya, banyak sekali nih dapur untuk dengan masakan. Dapur emang 1 juta coy. Semua resep aja, resep makanan masakan. Nah ini ya, ini saya pakai 532 30. Jadi untuk iklan itu ya, ini udah ya, lihat kliknya. Catat di Excel atau Note lah, catat aja. Nah ini saya jelaskan di materi selanjutnya ya, video selanjutnya yang ini dulu ya. Ini dulu cara ya, cara riset ya. Ini saya akan membuatkan banyak adset ya, sini sales. Ini resep ya, resep. Nah, resep tuh semuanya yang berhubungan dengan resep saya pakai nanti. Ini jilbab, satu lagi yang tentang hamil. Ini pekerjaan ya, pekerjaan yang wanita tuh butuh namanya butuh makeup. Jadi saya fokuskan nyari ini nih. Nah nyari ini, jadi mana sih gambarnya lah, nyari ini mana yang akan menjadi audiens seperti ini, banyak yang minat beli ya. Nah itu ya. Oke, saya masukin aja. Di sini koneksi enggak ya. Penting penempatan itu kita akan berikan kemana, saya nggak akan ke Instagram ya, ke Facebook aja. Banyakkan saya menargetkan ke ini ya, seluler yang pengguna HP aja. Oke, Instagram enggak, Chance Network enggak ya. Oke, untuk saya ini ya, sah perangkat Android, iOS nggak usah, semua aja. Oke, ini Facebook, masuk ke desktop, kabar aja Facebook. Lalu ininya 20.000 ya, ini 20.000 semua nanti ntar tujuannya ya, dari satu hari 100.000. Oke, 20.000. Nah ini set iklan itu adsetnya ya, nama adsetnya itu saya namain aja resep. Dari resep makanan, targetnya umur berapa, ini umur berapa, umur timbannya mana tuh, harus ke 20-40 ya, 20-40 nah, 20-40 dengan targetnya yang punya resep. Nah ya kayak gitu. Nanti saya pakai iklan lagi, judulnya hamil, jilbab, ibu dan bayi, bayi ya, bayi itu. Lanjutkan. Oke, lanjutkan, semoga disetujui ya. Jadi ini ya, fokusnya saya akan mencari dulu, mencari lalu dimana orang juga tujuan saya selain mencari ini, saya mengangkut ini untuk mendapatkan yang berkunjung ke blog saya, jadi masuk ke pixel. Selain itu fokus saya ini BBM ya, ini BBM atau WhatsApp. Nah fokus saya selain masuk ke pixel, masuk ke sini juga ya, masuk ke sini ya. Masuk ke sini, jadi targetnya ada 2, walaupun tidak ada sales nanti minimal ada yang masuk ke pixel atau masuk ke kolam ini ya, dengan 20.000 sehari itu.
Dimana saya nanti 20.000 lagi. Ini kan jilbab, ini si resep, nah ini si apa mah tadi, saya lupa, resep pekerjaan hamil ya. Pekerjaan hamil, ini saya dapat nemu ini, nanti apa audiensnya akan saya coba lagi nanti ya. Banyak sekali untuk kita split test ya, seperti itu. Jangan lupa ini flashbacknya apa, rasa cantik alami. Ini Instagram nggak usah, kenapa Instagram nongol terus ya Instagramnya. Ini Instagram berarti matikan kok ya. Close, berarti close. Nah ini menyarankan menggunakan iklan video saja, nggak apa-apa lah, saya kan postingan PPE tapi kontennya video. Ini nanti ya bacaannya seperti ini ya. Mau buang beras jerawat, kulit hitam, kusam 3 hari tanpa harus ke salon, yuk tonton ya. Kenapa harus menggunakan derma roller, saya suruh ke sini. Oke, ini ikannya ya, belum ada peringatan, nggak tahu tuh nanti peringatannya seperti apa, semoga saja lolos ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek lagi. Ini save audience ya, save. Nah ini iklan speed 1 Derma, ini Derma ya, Derma roller. Derma roller speed 1 tentang apa namanya itu, resep ya. Resep, save aja. Kalau ini memang jadi winning campaign, banyak yang order ya, banyak interaksi di sini ya dari adset ini. Nanti ini saya scale up yang iklan ini ya, pemirsa. Ini simpan ya, udah langsung kesimpan nih nanti kesini nih pemirsa. Oke, ini udah ya, udah resep, masuk sini, tampilannya seperti ini. Fokus ke mobile newsfeed aja. Oke, lakukan pemesanan. Nah ini kan tuh Derma roller split resep. Nah, ini audiensnya ya, ini bukan pixel, ini audiens simpan pemirsa yang ini ya. Kalau pixel nanti ini. Nah si Derma roller ini nanti ada blog yang tujuannya nanti ke sini Derma roller ya. Seperti itu. Lanjutkan. Nah untuk peninjauan satu aja dulu. Kalau ingin membuat misal aset baru yang tentang hamil atau tentang jilbab, tentang pekerjaan, saya mengaktifkan ini. Jadi ini seperti ini ya. Ini kita buka semua alat ke pengelola iklan. Nah ini kan udah mengiklan nih, campaign ini campaign Derma roller kail ya, saya namai iklan kail itu maksudnya ya iklan pertama tujuannya ya untuk mengail, meriset ya. Ini kail. Kail kalau kita klik nanti masuknya ke sini. Nah ini ke aset. Ini asetnya 1 ini tok nih kebacanya. Tentang resep ya, ini resep ya. Ini resep lah sini. Nah kalau kita buat ini ke bawah lagi aset baru ya, kliknya ke sini. Kita masuk ke sini buat aset iklan ya. Nah ini nanti tentang ini ya. Nah tentang pekerjaan ya, atau tentang hamil lah, tentang hamil. Nah seperti itu. 40 bisa ya. Kotanya mana ya, yang tersimpan aja lah, nggak apa-apa, nanti saya ubah. Ini nah ini udah ada nomor, kita ubah sini ya. Perempuannya tadi belum perempuan ya. Namanya ini tadi apa ya, bayi, hamil ya. Ini bahasa kosongin aja lah, jangan ditulis Indonesia. Hamil ambil ton, ambil
Sini ada nggak Amil? Amil, Amil. Lihat dulu, ini bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia. Setting. Nah ini Amil ya, Amil. Tuh ya. Seperti ini ya. Ibu-ibu, gunung ibu, ibu susu. Seperti ibu susu, ibu susu ya, bukan balita ya, bukan balita kan nongol langsung. Ibu bunda ya. Nah, pakai aja lah, kebanyakan ya, gampang lah. Kalau ini misal gede itu ya, gede interaksinya, ini bisa saya tambahi namanya nah ini dan balita. Nah ini 4 aja lah, berapa nih ya, 630, apa pakai ini koneksi perempuan ya, namanya nih apa namanya, ibu bayi ya, bayi anak ya. Udah, targetnya seperti itu. Simpan sebagai baru ya, simpan sebagai baru ya, ibu bayi. Oke, simpan sebagai baru. Nah enak kan, ibu bayi ini speed 2 ya, itu speed 2 ini. Nah ini bayi anak perempuan baru. Nah enak kan, ini syuting ke seluler ya, seluler, anggarannya 20.000, langsung jalan aja. Jadi saya jarang sekali untuk menetapkan tanggalnya. Nah ini jangan, ini aja lah apa langsung jalan iklan. Oke, seperti itu, ini nggak usah. Nggak usah ya, jadi lupakan aja ya. Oke, sembunyikan aja. Ini apa namanya, ibu anak bayi ya, anak bayi. Jadi kita menamakan ini sesuai interestnya ya, sesuai interestnya. Lanjutkan. Jadi kampanyenya sama ya, kampanyenya sama, ini asetnya lain ya. Ibu anak bayi ini udah ya, sama apa tadi, resep. Nah ini udah, nah ini udah diiklankan. Masuk sini, masuk bukan sini lagi. Penempatannya Instagram contreng stop. Nah ini contohnya, sudah 10.000, lanjutkan. Nah kan hilang Instagramnya ya, sebenarnya ya, aku mau sana. Jadi ada 2 di sini, split test. Oke, semoga iklan saya lolos. Tuh, tuh ini campaign ada 2 ya kan, ibu bayi, anak bayi, resep. Ini saya iklankan ini 3, sesuai jilbab, hamil dan pekerjaan ya. Ini saya melihat hasilnya, misalnya resep ya. Tadi resep sepertinya itu ya, bukan wanita tuh kan, saya kurang. Nah ini perempuan. Jangan sering-sering itu ya, sering edit ya. Kalau iklannya lagi jalan jangan sering-sering diedit, simpan. Nah ini jangan sering-sering diedit, nanti sekali itu tidak apa-apa, jangan sering-sering diedit ya. Nah ini ada 2 jalan, ini pastikan dipantau terus ya, jangan sampai lama ini menunggu peninjauan, atau kadang ini
iklan kita ditolak. Ini segera, kalau ditolak ini segera dihapus ya, kalau ditolak ya. Kenapa ditolak, nanti ada bacaannya kenapa ditolak. Ini segera dihapus, kalau nggak segera dihapus nanti bisa kena AMI ya. Juga ini pastikan kalau lebih dari kalau misal lebih dari udah perlu lebih dari 24 jam iklan masih menunggu peninjauan ya, mending itu di stop ya, stop, bikin iklan baru lagi ya. Soalnya juga rawan banget juga ya. Oke, seperti itu. Kita harus berhati-hati sering memantau iklan ya, jangan ditinggal gitu aja, masih menunggu peninjauan, dipantau terus. Oke. Jadi begitu untuk materi kali ini jadi masih seperti ini ya. Berikutnya akan saya jelaskan pola master dropship. Oke, benar ya. Ini saya jelaskan nih cara preset audience dengan teknik sniper. Ini udah detail banget lah. Jadi sepertinya kita pakai ini aja nggak apa-apa, udah cukup lah. Audience untuk split test ya. Oke, saya jelaskan untuk jurus kali kolom dan split test ya. Oh ya, juga nanti video selanjutnya akan saya jelaskan nih ke bawah-bawahnya cara iklan klik to website ya. Oke, demikian dulu video kali ini. Ini video panduan atau webinar ya. Oke, nggak apa-apa lah, yang penting Anda paham ya. Baca pelan-pelan ya, jangan dicepet-cepetin lah, biar Anda masuk materinya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.